Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, dimanapun kita berada, apapun keadaan kehidupan kita, janganlah kita saling merendahkan atau saling meremehkan. Tetapi mari kita saling menghormati seorang terhadap yang lain. Agar kita kuat, agar kita bahagia, rukun, dan mampu menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita dengan baik. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membuka hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini membuat kami mampu menghormati setiap orang di sekitar kami, khususnya mereka yang lemah dan tidak berdaya. Amin. Markus pasal 10 ayat 16. Injil Markus pasal 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang dianggap masih kecil, orang yang dianggap masih muda, orang yang dikatakan bau kencur, orang yang dianggap kurang berpengalaman, diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Ketika mereka berpendapat, ada yang mengatakan, jangan berpendapat, kamu masih kecil. Ketika berpendapat, dikatakan, kamu itu apa, belum berpengalaman, kami lebih berpengalaman daripada kamu, dan seterusnya. Sama halnya dengan peristiwa yang dialami oleh anak-anak. Ketika mereka mengikuti orang tuanya untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, melihat mujizat dan karya Tuhan Yesus, mengalami cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan di saat anak-anak itu dibawa orang tuanya kepada Tuhan Yesus untuk diberkati, para murid marah. Para murid minta supaya anak-anak itu pergi dan tidak mendekat kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa reaksi Tuhan Yesus, saudaraku, ketika melihat para murid marah. Yang pertama, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak menyambut anak kecil ini dengan baik, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, walaupun dia kecil, walaupun dia kadang-kadang merepotkan, tetapi anak kecil ini berharga. Perlu dibimbing, perlu didampingi, perlu diarahkan, akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menggantikan posisi orang tuanya di kemudian hari. Kemudian yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus memanggil anak kecil itu. Tuhan Yesus memeluk anak kecil itu dan memberkati anak kecil itu. Saudaraku, bagi Tuhan Yesus, jangan ada orang yang meremehkan orang lain, apapun keadaan hidupnya. Karena setiap orang itu penting dan berharga di mata Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menekankan agar para murid dan orang sekitarnya pun juga saling menghormati, saling menghargai, agar mampu bekerja sama seorang dengan yang lain, agar mampu saling menguatkan seorang dengan yang lain, agar saling menolong seorang dengan yang lain, agar dimampukan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan dengan baik bersama-sama. Ketika saling menghormati, maka ada kebahagiaan, ada kerukunan, dan ada kekuatan di sana, di dalam menghadapi, menjalani suka duka, bahagia derita kehidupan para murid dan orang-orang sekitarnya. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita melihat ada orang yang lemah, orang yang kurang berpengalaman atau tidak berpengalaman, kita pandang belum mampu, anak kecil dan sebagainya. Janganlah kita seperti para murid. Kita menjauh dari mereka. Kita malah memarahi mereka. Kita tidak ingin mereka bersekutu, berkumpul dengan kita. Tidak, saudaraku.
Tapi mari kita menghormati mereka, kita menghargai mereka, kita membimbing mereka, kita menguatkan mereka, kita menolong mereka, agar mereka yang tidak atau belum mampu dimampukan, mereka yang kurang atau tidak berpengalaman menjadi orang yang berpengalaman, orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi kuat, berani, optimis, dan mampu menyelesaikan pergumulan kehidupan mereka dengan baik. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya tengah-tengah keluarga dan pelayanan kita, janganlah kita meremehkan orang, tapi mari kita saling menghormati seorang terhadap yang lain, agar kita saling bekerja sama, agar kita saling menguatkan, agar kita saling menolong seorang dengan yang lain, dan kita pun mengalami kebahagiaan, kerukunan, dan saling memberkati seorang terhadap yang lain. Amin. Saudaraku, malam ini mari kita berdoa dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Tuhan, ampuni kami yang seringkali kami meremehkan atau menganggap rendah orang-orang sekitar kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk menghormati, untuk menghargai mereka, untuk menerima mereka dalam segala keadaan kehidupan mereka, agar kami saling menopang, saling menguatkan, saling menolong seorang terhadap yang lain, sehingga kami pun mampu kuat, bahagia, dan saling memberkati. Malam ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami sekeluarga dengan berkat-Mu, dengan cinta kasih-Mu, dengan kecukupan rezeki, sehingga kami pun mampu hidup dengan damai rukun di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga rindu pelayanan kami di gereja kami masing-masing, ya Tuhan. Tuhan berkati agar pelayanan kami juga memberkati setiap anggota jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau juga menguatkan saudara kami yang lemah, saudara kami yang bergumul, biarlah mereka bisa mendapatkan perhatian orang-orang sekitarnya. Mereka pun juga mengalami perhatian dan pertolongan Tuhan, sehingga dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan mereka dengan baik. Terima kasih, ya Tuhan, untuk setiap berkat-Mu, pertolongan-Mu, cinta kasih-Mu yang terus-menerus kami alami sampai saat ini dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalani kehidupan dengan saling menghormati dan menghargai, agar kita mampu bekerja sama, sehingga kita kuat, rukun, dan bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.